Halo, selamat malam Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Mungkin sebelum sharing firman, kita berdoa sebentar ya, soalnya mulutku agak-agak sedikit kehabisan kata-kata. Baik, mari kita berdoa sebentar. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat sepanjang hari ini ya Tuhan. Boleh ada kasih karunia di dalam kehidupan kami, boleh ada kekuatan ya Tuhan, bahkan ibadah ini boleh ada di dalam nama-Mu saja Tuhan, boleh terjadi di dalam nama-Mu saja Tuhan. Kami menyerahkan firman ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau rapi kami semua untuk bisa mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati kami, hati-Mu Tuhan, untuk kami boleh pahami, boleh resapi ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, menyerahkan firman ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo, shalom. Sebenarnya mungkin untuk malam ini itu yang mau saya sharingkan ya. Jadi mungkin malam ini saya menyaringkan sama seperti yang saya sharingkan di Youngster, jadi tentang mengucap syukur. Cuman mungkin kalau di Youngster itu versinya limited, tapi mungkin sini saya agak sedikit panjangkan juga. Jadi mungkin saya awali dari tema kita di bulan ini, itu kan persembahan yang hidup dari Roma 12 ayat 1 ya. Roma 12 ayat 1. Tolong Pak Endro. Jadi mungkin Bro Bayu, Bu Silvi, Pak Endro tolong jangan bosan ya, soalnya saya ngomong lagi yang kemarin di Youngster saya omongkan lagi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saya ingin menggaris bawahi bahwa ibadah kita yang sejati itu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Nah, apa itu persembahan yang hidup? Itu seperti apa yang hidup? Hidup dan yang hidup itu seperti apa sih? Kalau misalnya saya kalau di Youngster itu kan membagikan sharing yang hidup itu seperti apa? Ya, Youngster itu. Seumpama misalnya kalian itu lihat iklan kayak nang YouTube atau nang TV, atau mungkin teman-teman cerita tentang misalnya bakso yang enak itu seperti apa, lalu kemudian mulai bercerita kepulan asapnya begitu sangat, aromanya keluar, kemudian pentol baksonya sangat besar, di dalamnya itu ada daging ini daging itu, lalu kemudian kuah pedes sambalnya, rasanya itu lidah itu menjadi seperti lapar gitu ya, pengen makan gitu, pengen jalan ke sana. Hidup itu juga terkadang-kadang itu, kalau misalnya boleh sharing saya dengan istri, terkadang-kadang itu ada sedikit bahasa bahasa rahasia. Jadi setiap tanggal 5 saya cukup WA satu kata aja, kelunting. Cukup WA satu kata, kelunting. Di dalam otak saya itu istriku sudah ore kelunting kayak ngono. Mungkin aja istri saya di rumah itu lagi ya hore kasih stiker hore, tapi lagi turung ini isok juga. Tapi di dalam otak saya itu seperti payment yang saya terima, atau mungkin sukacita yang saya dapat, yaitu gambaran ketika saya bilang kelunting, lalu kemudian di otak saya langsung hore. Hidup itu seperti itu. Namun terkadang Anda dan kita itu bisa sadari bahwa hidup itu bukan hanya seperti itu. Maksudnya hidup itu roda yang berputar, kadang bahagia, kadang sedih, kadang senang, kadang susah.
Semua itu terus berputar menjadi satu. Kita nggak mungkin terima bahagia, tapi kita nggak mau terima susah misalnya kan. Kita nggak mau. Kita mau sukses, tapi kita nggak mau gagal. Padahal kita juga mengerti kegagalan itu guru yang terbaik, ya kan, mengajarkan kita banyak hal. Jadi terkadang apa yang keluar di Pengkhotbah 3 ayat 4, ada waktunya, segala sesuatu itu kan ada waktunya. Ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa, ada waktunya senang, ada waktunya sedih, ada waktunya meratap, ada waktunya juga untuk menari. Semua itu ada, semua itu ada. Dan itu adalah hidup. Hidup yang katakanlah kita jalani, kita lakukan itu seperti itu. Kita tidak bisa berpikir senang lalu kemudian ketika sedih itu datang, apa sih jadinya, nilai dari sedih itu apa sih? Kadang-kadang kita kan selalu berpikir kalau aku kepengen senang, jadi aku berusaha supaya ya apa caranya supaya senang. Mungkin misalnya saya sekolah terus kemudian supaya saya bisa bekerja dengan baik. Akhirnya kan kita hidup seperti itu. Sementara dalam perjalanan kehidupan sendiri kan dinamis. Jadi kita bisa sekolah tapi kita tetap punya permasalahan yang sama dalam menyelesaikan sekolah itu. Sama juga itu dengan hidup. Jadi hidup itu sendiri kompleks, dinamis. Kadang-kadang kita tidak bisa menerima hanya satu sisi. Nah, itu juga kadang-kadang yang ingin saya sharingkan, bahwa Paulus juga dalam pelayanannya juga mencucurkan air mata. Bahwa air mata itu menurut Daud itu juga menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang dia serahkan kepada Tuhan. Seluruh beban hatinya dengan bahasa yang kadang-kadang hanya cuman punya satu kata, cuman apa? Air mata turun berderai. Itu cuma sebuah bahasa bahwa kita nggak bisa ngomong Tuhan pedih sakit apa segala macam, enggak, cuman air mata turun lalu kemudian kita bawa itu ke hadapan Tuhan. Daud melakukan itu dan dia berkata, ya, mungkin saya agak lupa di Mazmur berapa, bahwa hati yang hancur itu adalah korban yang persembahkan di hadapanmu, tidak kau pandang hina ya Tuhan. Itu. Jadi hidup terkadang seperti itu. Jadi katakanlah yang mau saya sharingkan tentang mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal itu kita garis bawahi, susah dan juga senang. Dan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini ada hubungannya juga dengan yang namanya hidup berkelimpahan, ya, dalam Yohanes 10 ayat 10. Hidup berkelimpahan. Kelimpahan itu apa sih? Kalau Anda dan saya di saat susah bisa mengucap syukur, di saat senang kita juga bisa mengucap syukur. Lah apa kok senang kita harus mengucap syukur? Kan apa mengucap syukur dengan senang itu sama tak? Kalau misalnya pernah ndak ada orang yang katakanlah mau makan itu gampang, katakanlah makan itu gampang, makan tinggal dimasakin, mau masak apa misalnya soto, mau dimasak no soto, yes. Jadi seumpama katakanlah terhadap orang tersebut, dia mengerti nggak arti dari sebuah makanan yang dia makan itu tadi? Coba bedakan itu dengan seseorang yang katakanlah makan itu soro. Jadi katakanlah ngelihat seseorang makan katakanlah soto aja, iku rasane kok enak gitu. Ya,
Jadi kan katakanlah kalau saya sharing dulu pernah kuliah di kuliah, lalu kemudian biasa mungkin namanya mahasiswa, permasalahan terbesarnya itu keentean dana ya, keentean dana lah. Nah, namanya keentean dana itu entah itu menjadi sebuah problem yang terus-menerus terjadi dalam masa perkuliahan, tapi yang jelas suatu saat saya itu memang kehabisan dana saat kuliah itu akhir bulan biasa. Lalu kemudian di saat seperti itu saya masih ngerokok ya, namanya anak-anak yang masih ngerokok. Jadi pilihan saya di saat itu cuman satu, misalnya saya ada duit makan atau ngerokok ya. Dan kadang-kadang saya ngambil pilih opsi ya saya tuku rokok aja kan, atau mungkin join ambek konco ngono iso. Tapi suatu lambat laun kemudian keadaan itu terus terjadi. Kadang-kadang mulai makan katakanlah di awal bulan itu bisa kayak mungkin penyetan ayam atau apa, lalu kemudian di akhir bulan ternyata kayak uang poso ngono iku lho. Jadi terus dalam kehidupan, sebuah titik di dalam kehidupan saya itu kemudian menjadi berpikir golek receh, maksudnya kerincingan yang aku kumpulkan di kantong, di apa. Lalu kumpul sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 2000-an kerincingan, 100-100an itu. Kemudian jalan nang toko, lalu kemudian kayak warung-warung ketemu konco, lalu kemudian kerincing tuku apa? Tuku mie rebus. Tapi mie rebus tuh bukan mie rebus yang super mie ada bumbunya 2 ya, tapi mungkin cuman super mie yang bumbunya itu cuman garam sama garam sama cabe gitu kan, cuman 2 itu aja. Itu tak bawa pulang seret. Jadi masuk ke toko cuman beli 1 bungkus itu, lalu kemudian dimasak, lalu kemudian aku makan. Rasanya siji. Maksudnya makan itu kemudian kayak terima kasih Tuhan itu rasanya siji. Karena apa? Karena aku pernah merasakan kelaparan, lalu kemudian aku berpikir, Tuhan mosok sih aku gak iso makan, mosok sih aku harus ngomong nang orang tua, Bu duitku habis, aku berarti orang tua. Ndak, ternyata aku iso makan. Dan makan sambil berinarangan air mata seperti itu, lalu kemudian mengucap syukur, terima kasih. Jadi hal yang sama juga kadang-kadang mewarnai kehidupan. Misalnya kalau saya boleh sharing lagi, misalnya hari Jumat ya. Hari Jumat itu kan ibadah pertamanya men ya. Kemudian sudah diatur sebaik mungkin siapa yang firman kita ketemu, bahkan Bro Hendro sudah datang on time mempersiapkan sound system multimedia, lalu kemudian Pak Bayu sudah siapkan semuanya. Lalu kemudian jam sore jam 6-an langsung hujan deras, lalu kemudian Pak Daniel sendiri WhatsApp, aduh bro aspurane bro aku gak iso teko. Gak iso teko ya. Ya wis aku soalnya kejebak hujan, ya wis nanti coba tak bicara dengan pastor Sam aja, apa kita Zoom meeting. Oke. Lalu kemudian berlanjut mau buat Zoom meeting, lalu kemudian keiling, oh iya ladies make Zoom meeting. Terus kemudian ID-nya kan cuma 1 yang gratisan itu tadi. Yang berbayar, yang maksudnya waktunya unlimited ya. Cuma 1 itu lah. Kemudian ya sudah coba kita buat. Coba tak buat. Uang ya apa carane iki harus yang ini iso di copy link alamatnya terus kemudian tak WA lo kok cuman kayak ngene. Aduh, mohon maaf pastor aku enggak bisa buat. Akhirnya pastor Sam buat. Muncul. Sudah masuklah kita semua. Kita masuk semua, lalu kemudian kita mulai ibadah di situ. Dan saat kita mulai ibadah itu, Pastor Benny sudah mulai firman. Kemudian pertama kita sebagai man harus
harus fokus pada firman Tuhan, lalu kemudian kita harus berdedikasi, lalu kemudian ketiga harus konsisten. Langsung 5, 4, 3, 2, 1, slep. Loh, opo iki? Aduh Pastor Benny, mohon maaf Pastor Benny, ambo iki waktu gratis, waktu time-nya habis be. Akhirnya yo gak apa-apa Pak, gak apa-apa Pak. Akhirnya kemudian Pastor Sam coba buat lagi ya kan. Coba buat lagi, aduh agak susah iki, rubet iki. Ya sudah Pak, kita WhatsApp conference saja. Akhirnya WhatsApp conference. Masuk lagi kita firman. Lalu kemudian diulangi di kedua kan, pertama tadi firman, lalu kedua kita berdedikasi, lalu yang ketiga ini mulai diceritakan tentang konsistensinya itu mang. Lah mari diceritakan, lalu kemudian tak dengar suaranya, maaf Pastor, suaranya rada kemeresek, gak kerungu. Oh iya, nanti saya ulangi, coba di bagian mana ya? Bagian itu aja sampai ke kesimpulannya tuh. Oh iya, mulai diceritakan lagi. Kemudian ibadah itu terjadi. Tapi secara seumpama Anda ulang tahun, lalu kemudian Anda buat sebuah acara, Anda undang begitu banyak orang, atau mungkin acara pernikahan lah ya. Anda acara pernikahan, lalu ya sama seperti pernikahan saya di tahun 2020 itu sendiri. Anda mengharapkan apa dari pernikahan itu? Ya mungkin undangan, tamu, acara. Tapi yang terjadi ternyata ono Pastor Sam, Pastor Benny, ono Pastor Gary juga melakukan pemberkatan pernikahan saya. Tapi di saat seperti itu keluarga nonton dari WhatsApp juga. Lalu kemudian katakanlah ono hidangan, tak acara ndak ada hidangan, hanya ada saksi 2, lalu kemudian pernikahan itu bisa terjadi. Kalau saya mau ngersulo ya, Tuhan, aku itu datang ke hadapanmu itu di pertama tadi untuk ibadah. Opo sih kok cuman mau ibadah saja sampai mbok tolak-tolak kayak gini, tanpa aku sadari bahwa ibadahnya itu terjadi meskipun hanya lewat WhatsApp conference itu tadi. Sama juga dengan pernikahan tuh. Tuhan, aku pengen pernikahan memang gak mewah, gak lux, gak apa, tapi paling tidak mungkin keluarga bisa datang, mungkin teman-teman bisa datang, mungkin paling enggak ada prasmanan, cek ketok nikah kayak nikah ngono lho. Bukan kayak ngono iku lah. Tapi tanpa saya sadari kalau ternyata 2020 itu kan memang ada sebuah kondisi pandemi, iya kan? Dan pernikahan itu terjadi di tengah pandemi. Dan kemudian kalau mungkin di Youngster saya cuma cerita sampai di sini, tapi mungkin saya mau lanjutkan lagi kalau di doa malam ini. Kemudian sehabis acara ikut tutup kan hujannya deras, besok pagi kemudian cuacanya cerah ya. Terus anak-anak bisa ke kebun binatang. Akhirnya kan saya berpikir, oh iya, kalau malam ini hujan, besok pagi coworah sekali gitu ya. Akhirnya anak-anak itu bisa nang kebun binatang, bahagia ngono lah. Maksudnya enggak di sana kok lagi hujan ngono. Coba bayangkan kalau besok itu hujan. Oh iya, ya gak apa-apa Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, anak-anak di sana sudah bisa di kebun binatang, sudah bahagia di sana kan. Lalu kemudian menjelang sorenya, lalu kemudian aku ngasih firman ke anak-anak youngster tentang ini juga. Lalu kemudian itu Jumat ya, Sabtunya ya, Sabtu sharing firman. Lalu kemudian malamnya itu aku balikin motor. Jadi sudah sampai ke rumah, lalu motor yang dipinjam tadi pagi tak kembali. No, aku sing nyetir Vario putih itu tadi. Terus nyonya sing nyetir Suprafit tak kondani nang nyonya. Ma itu
remnya cuma rem belakang ya, rem depannya blong. Terus ritingnya mati ya, hati-hati. Iya. Nggih. Langsung pas perjalanan lalu putar balik di Arjuna. Putar balik di Arjuna, aku ndelok belakang loh. Kok nggak langsung ini. Mungkin pas ngerem kanan itu rodok kan mati, jadi remnya kaki, rodok rubet bukan. Pelan-pelan kelidik akhirnya jalan. Tak lihat teko spion iso. Akhirnya aku jalan seret. Aku ndelok nyonya wis nang ngarep. Aku di ini aku, kemudian ini nyonya, ini aku. Dari belakang langsung ono motor Jupiter. Yamaha Jupiter lah saya, itu motor. Seret mau nyalip teko kena tengah. Akhirnya nyonya itu kepentar-munting. Cet. Karena nggak nutut mau nerobos tengah gini kan. Karena di belakang sini ada mobil ya. Tapi seret akhirnya akunya ketemper gini. Seret bruak. Hal yang pertama, iki motor pinjeman. Motor pinjeman Vario mulus gres. Jadi kalau Anda bayangkan misalnya gores ngono ganti piro sih? Gak kebayang kan? Maksudnya gak kebayang. Maksudnya aku wis tiba, maksudnya sing arek sing nabrak iku tadi ternyata bukan ternyata sih, yes, aku ndelok ngono terus aku ndelok bojoku nang pojok sana nggak apa-apa ya wis lah nggak apa-apa wis. Akhirnya wonge ngalih, lalu kemudian aku balik no motor kembali lagi, lalu kemudian kebayang iki luka segala macam mungkin wis gak apa-apa. Tapi terkadang-kadang satu hal yang tak syukuri iki apa? Sing jatuh iku aku. Maksudnya badan kayak badak ngene lek jatuh ya apa sih? Ya wis kayak ngene iki ya. Aku jatuhnya Sabtu, Minggu aku datang ke sini kan. Ya kan enggak ngono. Coba bayangkan kalau nyonya sing jatuh gitu. Terus kayak apa? Apa maneh Panji sing jatuh. Jadi kadang-kadang ya wis lah Tuhan, sing jatuh aku enggak apa-apa. Terus kehendakmu jadi seperti ini. Aku yakin ada kekuatan buat aku lah. Ya ternyata memang ada. Penyertaan Tuhan di situ. Terkadang seperti itu hal yang agak susah untuk bisa dipahami. Seolah-olah saya pribadi itu sendiri kan kadang-kadang juga bisa berpikir ya Tuhan rek, aku nih balik no motor iki lho apik, remnya dua-dua iku fungsi. Lah iku Suprafit iku lho sing remnya cuman sitok, ratingnya enggak jalan apa segala macam angel. Ya Tuhan lindungi itu kan. Harusnya katakanlah mungkin waktu ketemper itu nyonya sing gerak brak ngono itu mungkin dari posisinya kan. Tapi kenyataannya ya Tuhan lindungi istriku. Aku juga yo gak masalah. Maksudnya gak apa-apa, gak kalau ya gak cuman luka-luka kayak ngene tok. Ini terus nang kene apa rada-rada memar gimana gitu lah. Tapi nggak apa-apa. Intinya garis besar nggak apa-apa. Minggu aku datang ke sini, kita bisa beribadah, lalu kemudian Pastor Sam menanyakan, jadi bagaimana menurut Pak Sutoyo? Bu Lili gimana menurut Pak Sutoyo? Gimana ya? Iku pengen ngomong, wah orangnya ngene. Tapi mbok ono suara nang mburi iku kalem. Ya akhirnya kalem, Pak. Pas kalem Pastor. Oh iya. Iku nyonya lagi apa? Oh iya. Bener iku, ngomongnya kalem. Enggak ngono aku mulai mesti dia. Tapi ya memang akhirnya kata yang keluar kalem. Ya memang sebagai intermezzo ya. Jadi diteruskan. Terkadang-kadang ketambahan lagi belum berakhir, kadang-kadang nyonya langsung ngomong nang aku di luar itu tadi barusan WA aku, terus kemudian ngomong ya apa bulan Februari ini bayar
bayar kuliah Panji, semesteran Panji. Oh iya. Terus Panjine telat ngomong, jadi pengajuan cicilan uang kuliah itu sudah nggak bisa lagi loh. Jadi harus bayar full lagi. Iya. Yombo Pak. Ya kadang-kadang seperti itulah kehidupan kan, kita memang mengharapkan sesuatu yang sukses, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang diberkati Tuhan. So, kayak makan itu berlimpah, lalu kemudian apa, tanpa kita menyadari kalau kita belajar nilai dari makan itu sendiri itu apa sih, sampai kita bisa menghargai sepiring nasi itu. Jadi terkadang masalah itu ada dalam kehidupan kita, dan gimana senang kita hidup, senang ataupun susah kita tetap bisa mengucap syukur itu seperti apa sih. Itu bukan hal yang sebenarnya gampang ataupun instan yang moro-moro langsung kemudian muncul nang kepalaku untuk langsung mengucap syukur. Enggak, itu bukan secara teoritis, enggak, tapi memang muncul tidak, ya memang karya Roh Kudus juga sih. Kalau misalnya kita lihat lagi misalnya di Hosea 6 ayat 6. Tolong Pak Endro, Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi sesuatu yang lebih dari korban-korban bakaran dan juga korban sembelihan itu apa sih? Kasih setia, pengenalan akan Allah, kasih setia. Kita mengenal Allah kita yang penuh dengan kasih setia. Jadi permasalahan itu ada. Mau di lagu mana ya sing pernah aku dengar, Tuhan nggak pernah Tuhan tidak pernah berjanji kalau langit itu selalu biru ya, tapi dia selalu tapi dia berjanji akan selalu untuk menyertai. Dan itu terkadang menjadi sesuatu yang bukan cuma saya, kita semua juga mengalami permasalahan itu, ada begitu banyak apapun itu, tapi kemudian kita berpikir bahwa Tuhan itu selalu menyertai di setiap musim kehidupan kita, mau susah, mau senang, mau jatuh, kemudian bisa bangun lagi, mau menderita, mau bahagia sekalipun juga Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jadi saya ingin mengajak semua keluarga besar House of Kana untuk memiliki sebuah kepribadian yang selalu untuk mengucap syukur, mampu untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam setiap situasi yang kita alami. Itu bukan sesuatu yang memang gampang, karena tanpa pekerjaan Roh Kudus, tanpa Roh Kudus, gak bisa setiap orang yang susah itu kemudian mampu untuk mengucap syukur. Karena saya juga pernah melihat banyak orang yang mungkin kayak di kantor menghadapi pressure begitu sangat besar, lalu kemudian saya nggak mau tahu pokoknya, terus mulai ketok pokoknya itu ini kata sensor, kata aslinya itu penuh dengan kebun binatang segala macam itu sudah keluar. Lalu kemudian kalau itu orang yang tidak mengenal Tuhan nggak apa-apa, tapi ini orang yang mengenal Tuhan, Yesus Kristus juga dikenal, tapi terkadang tidak memiliki damai sejahtera, tidak memiliki sukacita dalam keadaan seperti itu. Dan itu yang ingin saya bagikan kepada kita